Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man qala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qalat ayatan ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nusalli wa nusallimu ala 'abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarraman wal Muhtaraman Tuan Guru Haji Husnul Hadi, Al-Mukarram Al-Muhtaraman Tuan Guru Haji Badrul Tamam Ahda Isi yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Lingkungan Kapuk Utara, Tengah dan Selatan yang juga kita sama-sama hormati, jemaah para undangan yang kita hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan sempat, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita sama-sama untuk memperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Selawat serta salam semoga tercurahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari alam yang zalim ke alam yang islami, atau dengan kata lain minal zulmati ilan nur. Bapak Tuan Guru yang saya hormati, di awal hati
Kenapa kami menangis? Kami teringat dengan almarhum yang selalu memperingati sebelum peringatan inti di masjid di tempat kita ini milik Pelungguh, milik kita bersama. Selalu diadakan peringatan-peringatan seperti ini dalam rangka menyambut Isra wal Mi'raj. Begitu juga dalam rangka menyambut Ramadan yang insya Allah akan sebentar lagi kita hadapi. Kami teringat, inilah peninggalan dari almarhum yang sama-sama kita rasakan, yang sama-sama kita nikmati pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan apa yang menjadi perjuangan almarhum. Kami akan melanjutkan apa yang menjadi PR secara fisik. Insya Allah kami akan melanjutkan. Kami teringat sehingga kami bersedih, menangis. Ini adalah peninggalan yang beliau tinggalkan, yang almarhum tinggalkan untuk anak-anak almarhum, juga untuk kami selaku adiknya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pelungguh menjadi catatan amalia kita bersama, karena peringatan Isra wal Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah tentu bantuan Pelungguh Sang Nabiyan. Mudah-mudahan dengan bantuan yang sifatnya fisik, yang sifatnya pemikiran, materi, mudah-mudahan menjadi catatan bagi kita bersama. Lunas Sampurna bila dalam pelaksanaan pada malam hari ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi, matur kami asih Lunas Sampurna. Oleh karena itu, kami tidak banyak menyampaikan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Husnul Hadi, di mana beliau adalah Ketua IFOH Kota Mataram, Ikatan Persaudaraan Qori dan Qoriah Kota Mataram. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, ashabul fudala, para alim ulama, para tuan guru, akhina kiram, Guru Habibah Utama Mahda LC Hafizahullah yang kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang penuh berkah makin tinggi, di bulan yang kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Tidak terasa waktu begitu cepat, terasa beberapa tahun yang lalu tiang Pelungguh kita semua bersama-sama beliau almarhum saudara kita Mukarram Ustaz Haji Muaidi, yang semangat beliau untuk menjadi ibrah, pelajaran yang baik bagi kita, bahwasanya beliau dalam hidupnya beliau selalu menginginkan bagaimana pendidikan untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu di majelis-majelis taklim, dan inilah menjadi
momentum bagi kami untuk bisa belajar dari beliau almarhum. Tidak terasa beliau sudah meninggalkan kita, maka yakinlah bahwasanya orang-orang yang beriman Allah berikan mereka kemuliaan. Bahkan kesenangan-kesenangan dunia itu tidak nampak ketika di akhir hayatnya, ketika ruh akan terlepas dari badannya. Allah perlihatkan tempatnya di dalam surga, sehingga hitam dunia ini yang nampak kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Maka dia tersenyum. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wan nazi'ati gharqa. Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sekeras-kerasnya itu nyawa orang-orang kafir. Wan nasyitati nashta, dan Allah bersumpah demi malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Maka orang yang beriman diambil ruhnya oleh Allah ibarat rambut yang ada di adonan tepung, begitulah tidak terasa, dan dia tersenyum melihat tempatnya la yamutul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Dia sebelum ketika akan meninggal, orang yang beriman itu sebelum dia meninggal Allah perlihatkan tempatnya. Maka yang nampak nikmat-nikmat itu Allah Akbar. Inilah kemuliaan, mudah-mudahan beliau almarhum saudara kita Ustaz Haji Muaidi, pendiri Yayasan An-Najah, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan mari kita hadirkan Al-Fatihah kepada beliau almarhum, yang beliau mudah-mudahan dengan jasanya menjadi sunnah dan hasanah, menjadi kebaikan sedekah yang lahul Fatihah. Begitu juga dengan almarhumah Hajasiah yang telah meninggalkan kita hari yang lalu. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima khususkan kepada Bapak Kepala Lingkungan Jawa Utara, Bapak Hanafi yang saat ini beliau ada kurang sehat. InsyaAllah dengan bacaan Al-Fatihah yang mudah-mudahan beliau tidak sehat walafiat, diangkat penyakitnya, diberikan kesabaran menghadapi ujian ini dalam Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bulan Rajab sesuai dengan pendapat para ulama yang sahih yang masyhur bahwasanya beliau baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, yaitu terjadi pada bulan Rajab. Walaupun berbeda pendapat, ada yang berpendapat bulan akhir, tapi yang masyhur adalah beliau di bulan Rajab. Maka setiap bulan Rajab kita diingatkan untuk memperingati Isra dan Mi'raj, karena takutnya kalau tidak kita ingat baik peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, nuzulul Quran, takutnya anak-anak kita mereka lupa sama peringatan-peringatan yang sangat mulia ini. Kenapa? Karena anak-anak kita makin ini beda sama zaman-zaman kita dahulu. Lamun yang belum zaman-zaman lain, mohon maaf, enggak ada bisa main-mainan nih, main tolong bagi, main karet, belum kalah nangis tuh, mana dia gak tahu beli-beli. Makin anak makin entah main karet, main cuplik, main benteng, entah apa disibukkan anak-anak sekarang. Mereka sibuk dengan game online. Sedikit-sedikit dia ujung arah suara, welcome to Mobile Legends, main Mobile Legends. Dia pokok anak-anak makin gitu. Kita tahu yang perlu, insya Allah tidak ngerti kita menapi arah Mobile Legends ini. Nah, anak-anak muda kalau tidak kita ingatkan, kita ajak dia, maka mereka nanti lambat laun akan lupa bagaimana perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, apa yang pernah beliau lakukan almarhum kita lestarikan, kita terus ingatkan. Terlebih di tempat ini tahun-tahun lalu dia pernah bertemu bersama Ayah Hajar Bangdulu Haji Ayah Rasul bersama-sama. Makin dikit kita bertemu kembali, alhamdulillah. Tetapi ada satu yang kurang, beliau sudah duluan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kapan? Wallahu a'lam. Wa
Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Benar, tiada yang tahu nabi yang akan terjadi besok nanti, tidak ada yang tahu. Apakah besok terjadi? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan juga tidak ada yang tahu di negeri mana kita akan meninggal dunia. Bahwasanya meninggal dunia adalah itu sudah wajib dan itu pasti. Maka kapan, di mana, wallahu a'lam. Coba pemikiran anak-anak muda dan dalam mana hikmahnya mati paling dulu nih akan terlambat, padahal terkadang dia masih sehat saat umur pertemuan ini. Terkadang apa yang baca berjuang demak motor si temoh dia motor angkat boleh mudik boleh jurudi steady mau ibu kalau angkat boleh nyawa telah menggila menemukan di sini. Anak-anak muda sekarang pada yang berjuang meninggal dunia, maka apa yang perlu kita persiapkan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal takwa inilah menjadi kunci orang yang sudah menikah, yang belum menikah. Takwa ini menjadi kunci keberhasilan. Allah jelaskan dalam banyak ayat. Antara lain wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Saya betul-betul bertakwa, Allah berikan jalan keluar dalam hidup ini. Kalau kita betul-betul bersekutu waktu kita laksanakan perintah Allah, ihfazillah yahfazka, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kalau kewajiban kita terhadap Allah kita laksanakan, nah ini maka ihfazillah, jagalah Allah. Artinya perintah-perintah Allah kita jaga. Alhamdulillah di Kesenagung ini, alhamdulillah tiang pada hadir. Beberapa bulan yang lalu kita khataman di masjid, anak-anak muda membaca ini yang lewat rahmat. Kadang dia ikut nyimak para anak-anak muda ini ketika dia tadarus Al-Quran. Alhamdulillah Allah jelaskan walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya di satu negeri dan satu kampung orang-orang yang Allah jelaskan mereka beriman bertakwa, Allah jamin Allah turunkan keberkahan dari langit. Hujan insya Allah menjadi berkah. Dapat benar padi kita Senagung, tetapi mikir tak padi hujani datang beras di pada Senagung mau yang berundah. Dan ini barokah Allah turunkan. Walaupun kita ke Senagung dengan darat ketiak pelorong dan lain sebagainya, tapi berkahnya dari situ Allah berikan apa? Lewat anak-anak muda ini, bagaimana Isra, bagaimana Al-Quran mereka baca, mereka amalkan. Karena zaman makin tinggi ujian-ujian yang sangat berat pada anak-anak kita, anak-anak muda khususnya. Mereka diuji dengan ujian yang berbeda sama ujian-ujian kita yang dahulu. Mereka dihadapkan dengan teknologi canggih. Mereka akan sibuk walaupun mereka di dalam kamar ada dari sepanjang waktu itu jam sekian jam 2 ternyata masih ngerawat Allahu a'lam. Nah, kamu udah tidur sebentar Pak, lagi ngerjain dari sudah dari sekolah. Malah ini ada tugas dari sekolah namanya dari tinggi kata ibunya, tapi di dalam kamar dia ngerawat. Saat maklum berkata, kamu lagi ngapain? Dia lagi tidur. Salah dengar, waktunya apalagi tengah malam, tempat Masya Allah. Kita kan lewat HP tidak ada kabel, tetapi pemancar tidak langsung dia bisa bicara dapat kapan. Kalau zaman dulu tidak ada istilah marah dengan saatnya apa tertutup. Zaman dulu bersyukur dia naik dalam lewat dengan teman. Nah, makin tinggi lewat HP-nya di rumah memang, tetapi lewat HP dia terkadang video call mendepan dia bisa bicara. Karena begitu canggih, ujiannya pun lebih canggih makin tinggi. Maka dikuatkanlah anak-anak kita dengan takwa ini. Jadi kalau sudah takwa, ittaqillah haitsu bertakwalah engkau, takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, dimanapun kita berada, jadinya kepada Allah, insya Allah anak-anak kita ini akan terjaga Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari tiap pelunggung makin tinggi kapanpun kita melaksanakan merayakan kembali peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi dari Isra dan Mi'raj dalam satu ayat tadi tengahnya linuriyahu min ayat. Yang pertama kalimat subhana yusabbihullah subhana, sesuatu kejadian yang diawali dengan maha suci Allah. Maka kejadian ini luar biasa dan sangat istimewa. Karena niki Isra dan Mi'raj ini
langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, diundang oleh Allah untuk menerima sholat yang 5 waktu. Adapun yang lain lewat wahyu, berperantara mereka Jibril puasa. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa, perintah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pada zakat dari sekali bin amwali sedekah mutahhirun bila berzakin. Akan tetapi perintah sholat ini langsung belum dipanggil, yang disebut dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalimat Isra, asra bi'abdihi, maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Maka kalimat Isra ini adalah perjalanan malam. Jadi Isra, asra ini perjalanan malam yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat, baik dalam riwayat Bukhari ataupun riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, Ibn Abi Hatim, riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam juga riwayat Al-Tabrani, banyak sampai 13 redaksi hadis yang banyak menjelaskan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada kitab memang yang sudah diterjemah yang karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang beliau masyhur ulama muhaddits. Kemudian ada Imam Masyuti, banyak membahas juga tentang bagaimana perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Kalimat asra bi 'abdihi, kalimat abdun adalah kalimat yang istimewa bagi hamba Allah yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran kalimat yang dipanggil baginda Nabi tidak langsung namanya karena kemuliaan, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Nabi Musa alaihissalam terkejut ketika Allah katakan bahwasanya nanti ada Nabi yaitu Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang mana dia nanti umatnya lebih banyak sebelum umat yang lain, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh. Dia sebelum dia itu dia belum bisa masuk surga. Sebelum masuk surga duluannya baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang menunggu. Jadi yang menunggu suruh lewat sila. Udkhuluha bisalamin amin. Masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan dan aman, tenang. Nah, ketika kita masuk, barulah umat Nabi Musa yang masuk. Masya Allah, kemuliaan kepada tiang menunggu. Karena dalam umat lain-lain ini mereka diberikan umur yang panjang umurnya. Seperti misalnya Nabi Nuh alaihissalam, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, jadi Allah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, kepada kaumnya. Berapa tahun beliau berdakwah? Alf sanatin illa 50 'ama, 950 kurang 50 tahun. Allah bicara umur 950 tahun, bayangkan. Jadi orang-orang terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Akan tetapi walaupun mereka panjang-panjang bisa menyamai dari amal-amal kita, walaupun diberikan kita umur amal umat di beda sekian wasab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka Allah berikan. Kapan Allah berikan? Itulah yang disebut dengan perjalanan malam. Jadi malam ini dimuliakan oleh Allah. Apa saja kalau malam yang dimuliakan oleh Allah? Ketika datang bulan Ramadan, mengqama Ramadan, saya saat melaksanakan sholat tarawih, iman dan wahtisaban, betul-betul karena Allah dan mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kapan ini bulan Ramadan? Sholat tarawih, kemudian sholat tarawih kita menunggu indahnya kebersamaan ketika datang bulan Ramadan. Tetapi yang menjadi ujian bukan orang tua, anak-anak muda yang menjadi ujian ketika datang Ramadan. Pas kita tarawih, papahnya lalu tarawih, mohon maaf, padang dulu, taib belum, dulu di depan kamu masjid, nongah dulu
Saya itu keluarga jabatan, saya dari imam, ini dari imam, lalu dia dari imam. Aduh, gak ada imam. Terus sholat tuh, kau bisa ikut. Ini apa? Bukan buat gua. Ibadah udah bukan tidak sahabat di luar. Mereka lihat dilihat dulu imam. Dari mana berdeka marah itu dari masjid. Awas, berkenan dari imam. Allah apa? Ina akan dimatikan kebersih maka yang lain. Apakah menjadi pengeluh marah ini? Padahal Allah berikan di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Misalnya ibu-ibu tiang, nah ini juga terawih di bulan Rajab, ini pagi di dalam jemaah di bulan Ramadan. Karena dia diberikan malam di bulan Ramadan, makanya kalimat malam ini diawali dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar, malam didahulukan oleh Allah. Kemuliaan malam hari Bapak Ibu. Maka kalau dia nanti Isra terjadinya di malam hari. Apalagi di bulan Ramadan, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam, bayangkan. Sama pahalanya dengan lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam di bulan Ramadan. Kapan? Pokoknya malam pertama sampai malam terakhir. Ini karena ulama berpendapat malam-malam yang terakhir, malam-malam sedikit dulu tahu, kemudian malam sedikit, baru malam kedua, malam sudah malam genap telah, tahu deh, sok-sok terakhir, malam kedua dulu tahu, supaya dapat malam terakhir. Jadi dikejar mulai malam pertama sampai malam terakhir ini. Dari saat pertama, betul-betul saat pertama. Nah ini kemudian di bulan Ramadan satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Nabi juga namun yang belum bersedekah. Makanya bagi Nabi ketika Isra dan Mi'raj dimuliakan bil ayatina, di situ Allah perlihatkan sedelon nabat nabi-nabi, sedelon langsung panen, timbuk panen. Ternyata inilah orang-orang yang kurang bersedekah, sedekah dengan kepeng doang, sedekah tenaga dan peduli kepeng kau tertolong lalu gotong royong di masjid yang kita cintai, ngangkat ke semen, ngangkat ke geres, maka ini menjadi sedekah jariyah. Apalagi saya tidak bisa mengangkat nasibku, maka ada ilmu falyatasaddaq bi ilmi. Dia punya ilmu, bersedekah dengan ilmunya. Arsitek mainkan ini, maka dia bersedekah dengan ilmunya. Begitu juga semua ibu-ibu. Maka Allah jelaskan inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala hamba yang berbuat baik. Sekecil Nabi pun makin jatuh berangkat ke depan yayasan An-Najah. Satu langkah Allah berikan pahala, satu langkah Allah hapuskan dosa. Seandainya meninggal dunia, maka dia dalam keadaan syahid di jalan Allah dan pada husnul khotimah. Karena dia fisabilillah di jalan Allah. Inilah kemuliaan kalian baik takut kami haji pemberitaan minimal Arab bila kita ngaji kita ngelobang ini kita baca Quran ketika kita sholat ketika kita ibadah kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Al-insan yamutu ala ma'asya alaih. Manusia ketika dia di akhir hayatnya tergantung dari amal dan amalan ketika setiap harinya. Kalau dia terus ingat pada Allah, dia baca Quran insya Allah ketika diambil roh dalam keadaan dia baca Quran. Maka banyak dari orang-orang ini ketika dia membaca Quran terjatuh meninggal dunia. Allah Akbar. Nah ini tergantung dari kebiasaan yang belum ada perjuangan. Nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau baginda Nabi bi'abdi hamba. Jadi hamba ini satu keistimewaan kepada beliau. Beliau baginda Nabi dipanggil oleh Allah pertama dengan kalimat adalah beliau ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik. Wahai Nabi, nah Allah panggil Nabi. Kalau Nabi terdahulu Nabi Musa langsung dipanggil oleh Allah namanya. Misalnya qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasy syakirin. Langsung wahai Musa, langsung Allah memanggil namanya. Kalau baginda Nabi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhan nabi, tidak langsung dipanggil ya Muhammad
Adapun subhanalladzi asra bi Muhammad tidak, akan tetapi bi abdihi, keistimewaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kemudian beliau di dalam perjalanan, banyak riwayat Imam Al-Baihaqi, dalam perjalanan beliau, di tengah-tengah perjalanan beliau melihat ada orang yang tadi memanen di orang-orang yang selalu bersedekah dari harta yang dia miliki ikhlas karena Allah. Kemudian dalam perjalanan lagi beliau diperlihatkan oleh Allah arah dengan seamat-amat otak ini tidak bagi baulah otak maling seolah amatan maling sakit nangis sekali dia terdiam begitu sakitnya, kembali lagi seperti semula. Ya Jibril, saya mandi ya Jibril, ya Muhammad Rasulullah ini adalah orang-orang yang abot baik melaksanakan sholat yang 5 waktu. Lamun mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah sedikit video sedikit dengan lalu lama udah gitu aneh maksudnya orang di sini dia sudah pakai masih sedikit udah gitu belum mau kalau berkata dia tidak nggak ini banyak yang meninggalkan sholat karena ada orang sholat, mereka mengalihkan sholat. Maka orang-orang yang mengalihkan sholat susah dalam hidupnya, hatinya tidak mendapatkan ketenangan. Akan tetapi orang yang sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah ini dalam perjalanan beliau melihat bagaimana orang yang menghancurkan kepalanya sholat, dihancurkan lagi sholat. Kemudian berikutnya lagi beliau berjalan dan melihat di situ ada orang-orang yang pakaian dari campur dan dia berjalan di paling ke satu tempat, kemudian dia makan dan makanan dari zakum, makanan yang berduri dari neraka, dia makan hancur semua badannya. Maka bagi Nabi karena itu Jibril, nikilah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mata salabah lain niki, salabah ini kan dengan miskin, mentekan gempel dari baginda Nabi semuanya dari luar. Lalu dia boleh barang di air ini kita ngandung sihun, dia pun di lawan, mudah-mudahan terbaik barang ini didoakan, maka dia diberikan rezeki, tetapi dia tidak mau bersyukur namanya salah ini. Berduit bebek dua, nanak bebek ini 4 subun, sampai nanak 12, mulai 12 ini nanak, telunggasu jadi, kalau jadi tenang salah ini adalah kita, mana salah ya repot ngambil bebek, sahabat-sahabat, mulai nabok datang, mulai setiap kilo berjamaah, mulai itu ya zikir, mulai abad zikir, marbasen, Kiai Haji Zulun MZ juga masih hidup, beliau ini masih yang ingat, salah ini entah salam, dia repot isi bebek, maka ada orang kita Allah memberi kesalam, bahasa beliau Kiai Haji Zulun MZ. Mania Allah malam sejalan, kemudian dia minum dulu, gelap, burung bengkel, sekali seminggu baru kita di rumah, mana sekali setahun kita. Maka ketika datang ada orang yang meminta bayar zakat, ada salah bayar biar zakat, berbeda 300 lebih, order mengirim, apa bayar, lema anteh di rumah dapur kantor di Jawa, tante seminggu 2 minggu, datang, dia kepet ke kanan harta, maka orang-orang yang dia cinta hartanya seperti itu harta dunia, al-haul takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka ini membuat kita lari dengan harta kalau dia kalah dengan hartanya. Akan tetapi kalau harta itu membuat kita ingin kepada Allah berbagi, maka inilah harta yang dia akan bersama dia dulu. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya dalam surah Kahfi. Harta, anak sebatas itu adalah perhiasan dunia. Akan teringat wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Apa cita-cita kita? Kita ingin supaya apa yang telah kita amalkan dilihat aja dalam akhirat. Subhanallah walhamdulillah kita baca memang ya khafifatani, ringan kita ucapkan sakinatani fil mizan al hadis, maka itu akan kuat nanti dalam timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal dibahas di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya niki kamu bahas niki sampai kelima, niki belok perjalanan di dalam hadis-hadis, kemudian baik qaul ulama-ulama,
Cuma waktu niki asalnya lebih lalu yang penting melepasin almarhum Abdul Farhan datangnya sekecil jalan awal ini penting bisa kita amalkan. Intinya beliau dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj untuk menerima sholat yang 5 waktu niki. 1 kali kita sholat subuh pada pahala niki 10 kebaikan yang tadinya seharusnya kita diwajibkan 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa mengatakan, sampaikan umatku saja yang tidak mampu, padahal umatku itu yang belit-belit umur bila-bila kuat tapi tidak mampu melaksanakan kalau diberikan 50 kali dalam sehari. Maka dijadikanlah yang tadinya 50 menjadi 5 kali dalam sehari. Pun juga 5 kali niki mohon maaf terkadang apalagi ibu-ibu lalu nyongkol mumpung di sekau ini jangan ada nyongkol mati lalu nyongkol ini tabal ukur niki nanti sudah celah bulu mati niki berumur wakil niki bisa rokok lalu marah niki azan maghrib azan asar tiba letuan berjam jam 2 di pun muat si ukur hijau tabal niki macet kayaknya kan sama lagi nyongkol Allahu Akbar azan asar nona baik dia ada lagi di kampung ada apa bisa seru-seru kemudian lalu nongkrong dan lain sebagainya akan bisa dibalas maka rugi kemudian abor melaksanakan dengan Nabi di kanan di Pak Bubur Diki lewat dan akhirat Bubur Diki datang tanda si Bubur Diki ini bapak-bapak juga kita juga niki kalau sudah waktu tiba ambil air wudhu setiap tetesan air wudhu ini Allah mengampuni dosa kita. Kemudian bangun tengah malam perlu ajak istri ayo kita sholat istri terbangun ya kakak kita sholat teman kemarin niki selesai sholat ngomong buruk nah niki tapi menjadi pahala besar kita zikir, kita berdoa semua wafibun di ahadikum sadaqah seorang suami istri memegang tangan istrinya bertuburan dosa baru tanya belum yang lain maka itu menjadi sedekah suami bersedekah di pas seninya bersedekah di pas suami maka nanti akan bersama-sama saling reda masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Nah ini saja renungan kita pada malam hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita Allah jauhkan kita dari bencana-bencana yang saat ini menimpa kita semua dari sebuah pandemi global dunia ini mudah-mudahan Allah angkat semua musibah-musibah ini dan Allah jaga kita semua dari musibah-musibah ini amin amin ya rabbal alamin. Ini saja renungan yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kata yang menara ampura dan ini dari kesalahan biasa manusia biasa yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus berjuang jalankan apa yang pernah dijalankan oleh beliau almarhum Ustaz Haji Maidi. Insyaallah ini akan menjadi amal saleh yang dulu yang beliau juga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usibu wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur biasa yang sampaikan kepada Bapak Al-Mukarram atas penyampaian hikmah peringatan Isra wal Mi'raj dan Muhammad SAW 1440 Hijriah. Selanjutnya doa yang lunas pada Al-Mukarram Pak Tuan Bupati Badrut Tamamada isi untuk memimpin doa. وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك يا ربنا رضا ولحقه أداء نسألك به من الرفيق السلام ومن الطريق أسأله ومن العلم أنفعه ومن العمل أصلحه ومن المكان أصلحه ومن العمل
والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرم نزله واسلم نفعه واسلم بالماء والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الناس اللهم لا تحرمنا اجره ولا تحرمنا بعد واغفر لنا وله ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم بارك لنا في رجاء والشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين استجب دعاءنا كما وعدت وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.